Memangnya apa sih arti demokrasi itu? Dan bagaimana contohnya yang ada di Indonesia? Demokrasi yang mengakar. Kenalin, nama aku Fikar. Hai hai halo semuanya. Setelah melewati masa penjajahan yang cukup panjang, mulai dari penjajahan Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang yang beramai-ramai memperebutkan tanah negara Indonesia. Dari situlah muncul rumusan Pancasila yang salah satu fungsinya untuk landasan demokrasi di negara Indonesia. Menurut Abraham Lincoln selaku politisi dan presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat adalah elemen terpenting dalam mengambil keputusan atau pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Demokrasi sendiri berasal dari kata Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi sendiri artinya adalah pemerintahan rakyat. Adapun ciri-ciri sistem demokrasi diantaranya adalah 1. Musyawarah untuk mufakat. 2. Perubahan yang damai terjamin dalam masyarakat yang terus berubah. 3. Pemimpin yang berganti secara berskala. Di Indonesia maksimal pemimpin adalah 2 periode atau 10 tahun masa jabatan. 4. Memiliki kelembagaan dan pengaturan wilayah negara. 5. Adanya pengakuan dan penghormatan kepada setiap umat beragama. 6. Adanya jaminan akan tegaknya keadilan. 7. Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan. 8. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap suatu kebebasan berbicara. 9. Pemerintahan berdasarkan konstitusi. 10. Menyalurkan aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat seperti DPR. 11. Mengakui adanya hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Demokrasi juga memiliki banyak jenis-jenisnya, yakni mengambil keputusan berdasarkan kehendak rakyat, kaitan dengan kelengkapan negara, dan prinsip ideologi. Yang pertama ada mengambil keputusan berdasarkan keputusan rakyat. Bagian ini terbagi menjadi 2. A. Demokrasi secara langsung adalah cara pengambilan suara yang mengikut sertakan seluruh rakyat yang sudah berusia 17 tahun. Contohnya adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden. B. Demokrasi secara tidak langsung. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi dan amanat yang dilontarkan oleh rakyat kepada para lembaga pemerintahan. Yang kedua ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer sendiri memiliki banyak ciri-ciri. Di antaranya adalah 1. Kekuasaan legislatif di atas eksekutif. Artinya menteri atau kabinet harus bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat dapat menjatuhkan kabinet. Yang ketiga, presiden hanya sebagai lambang atau kepala negara. Yang keempat, pemerintah bertanggung jawab kepada kabinet. Yang kelima, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang keenam, ada banyak partai yang berkembang. Yang ketujuh, pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas. Kemudian yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila ini artinya adalah penyelenggaraan pemerintah yang didasari oleh sila-sila Pancasila yang isinya antara lain 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata demokrasi adalah kata yang lumrah didengar masyarakat Indonesia. Namun, semakin sering kita mendengar atau mengucapkan, semakin sulit pula kita mencari negara
yang memenuhi nilai demokrasi yang sempurna. Pemerintah pertama Indonesia, Soekarno, berpendapat demokrasi adalah suatu pemerintahan rakyat. Bagi Soekarno, demokrasi adalah suatu cara untuk membentuk suatu pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut andil dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan yang mengikut sertakan rakyat dalam membuat aturan dengan perantara wakil-wakilnya atau Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi dengan seiring berjalannya waktu memiliki banyak sekali pengertian. Di antara banyaknya pengertian tersebut, kita harus memahami betul apa itu konsep dan cara kerja sistem pemerintahan demokrasi.